bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras dalam setiap kegiatan sogok menyogok. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan laknat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok, yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Dan di antara fatwa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kegiatan politik, mereka menyampaikan apabila ada salah satu calon yang dia menjadi bagian dari pemilihan, memberikan apapun bentuknya kepada masyarakat, baik berupa uang maupun dana apapun kepada masyarakat, mereka memahami itu statusnya adalah sogok. Dan rakyat yang menerima ini dia dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pemimpin yang memberikan ini juga mendapatkan laknat. Karena sogok baik yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah taala. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini bahwa masyarakat kita sedang berada dalam suasana tahun politik, dan terkadang antara satu dengan yang lain mereka saling menyudutkan. Maka izinkan kami untuk menyampaikan beberapa nasihat berkaitan dengan apa yang harus diketahui oleh setiap muslim dan dilaksanakan oleh setiap muslim, terutama dalam situasi tahun-tahun politik. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu kita pahami, bahwa dalam situasi sekacau apapun ketika terjadi di tengah masyarakat, kita tetap diperintahkan untuk terus beribadah kepada Allah. Bahkan nilai ibadah dalam situasi chaos, dalam situasi kacau, lebih besar dibandingkan ibadah dalam kondisi normal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah dalam situasi kacau pahalanya seperti hijrah kepadaku. Kita memahami bahwa tidak ada amal berhijrah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kota Mekah telah menjadi negeri muslim dan Nabi SAW telah meninggal dunia. Namun seorang muslim bisa mendapatkan pahala untuk mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan nilai sebagaimana orang yang hijrah kepada beliau, yaitu dia tetap menjaga beribadah kepada Allah, fokus untuk mentauhidkan Allah, fokus melakukan ketaatan kepada Allah walaupun masyarakat dalam situasi tidak normal. Karena itu jamaah dimulakan Allah, jangan sampai perhatian kita 100% hanya tertuang dalam urusan politik, sementara perhatian dalam urusan ibadah dan yang lainnya kita tinggalkan. Pesan yang kedua, bahwa kita perlu memahami kondisi bermusuhan, dan ketika seseorang tegang dengan orang lain, semuanya akan berlanjut di akhirat apabila tidak selesai di dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar selalu menjaga persatuan dan persahabatan dengan sesama muslim dan menjaga ketenangan di lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Dan yang namanya permusuhan nanti akan diulang di akhirat.
Allah Ta'ala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kamu akan mati dan mereka akan mati. Kemudian kalian besok di hari kiamat akan berdebat di hadapan Rabb kalian, berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, sahabat Az-Zubair Ibn Awam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah semua sengketa yang pernah kita lakukan ketika di dunia akan diulang besok ketika di akhirat?" Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, la yukarrarunna 'alaikum hatta yuqda haqqahu likulli dhi haqqin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betul, semua bentuk sengketa dan perselisihan akan diulang di hari kiamat sampai setiap orang yang punya hak akan dikembalikan haknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan penjelasan ini, Az-Zubair bin Awam kemudian mengatakan, "Idzan al-amru nasyadid." Jika demikian berarti urusannya sangat mengerikan. Karena itulah jamaah dengan Allah, menghindar dalam sengketa lebih baik dibandingkan orang maju ketika sengketa. Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang berani mengalah ketika dia sengketa, baik dalam urusan dunia, terutama dalam urusan harta, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan jaminan rumah di tengah surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin orang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang berani meninggalkan sengketa meskipun dia di pihak yang benar. Selanjutnya jamaah dimakan Allah Ta'ala, setiap bentuk penghinaan dan semua sikap menyakiti hati orang lain yang tidak dibenarkan oleh syariat nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat, dan itu mengurangi nilai pahala yang kita miliki. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang orang muflis, orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Beliau mengatakan, "Al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumil qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa zakatin wa siyamin wa jihad." Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, dan pahala-pahala amal yang lainnya. Namun sangat disayangkan, wa qad dzalama hadza wa syatama hadza wa safaka dama hadza wa akhadha mala hadza. Dulu ketika di dunia dia pernah mendolimi si A, pernah mencaci maki si B, pernah merusak kehormatan si C, pernah mengambil hartanya si D. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka masing-masing orang berebut pahala yang dia miliki. Fa in faniyat wa lam yuqda ma'alai, ketika pahalanya habis sementara kewajiban dia belum tertunaikan, ukhidat min sayyi'atihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan diambil kemudian dilemparkan kepada orang ini, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, nasihat yang ketiga, bahwa keberadaan pemimpin yang ada di sekitar kita itu merupakan cerminan dari perbuatan masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami tunjuk orang zalim untuk menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain disebabkan perbuatan yang mereka kerjakan. Karena itu apabila rakyatnya baik, maka Allah akan anugerahkan pemimpin yang baik, dan sebaliknya. Sehingga para ulama memberikan sebuah kaidah, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, maka seperti itulah kondisi pemimpin yang akan memimpin kalian. Sehingga pemimpin merupakan elemen dari masyarakat. Apabila masyarakatnya baik, maka Allah anugerahkan kepadanya pemimpin yang baik, dan demikian sebaliknya. Sehingga ketika kita mengharapkan pemimpin yang baik, maka di saat yang sama kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat dengan cara bareng-bareng mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala. Edukasi tidak hanya disampaikan ke daerah atas, tapi juga disampaikan kepada masyarakat secara umum. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW mengingatkan bahwa ketika seseorang sudah menjadi pemimpin, tugas para rakyat berikutnya adalah berusahalah untuk menjadi rakyat yang baik. Salah satunya menghormati pemimpinnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "As-sultan dhillullahu fil ard. Faman ahanahullah, wa man akramahullah." Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang menghinakan pemimpinnya,
maka Allah akan menghinakan dirinya, dan sebaliknya siapa yang memuliakan pemimpinnya maka Allah akan memuliakannya. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ada banyak sekali orang yang menghina Utsman bin Affan. Salah seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Amir bin Rabi'ah mengatakan, ayahku termasuk di antara orang yang tidak mau menghina Utsman. Sampai beliau berdoa kepada Allah ketika qiyamul lail, ya Allah, lindungilah aku dari segala bentuk fitnah, sebagaimana kau lindungi orang-orang saleh dari segala bentuk fitnah. Dan subhanallah, Abdullah bin Amir menceritakan, Allah melindungi ayahku sehingga beliau tidak mengalami sakit hingga kematiannya. Disitulah salah satu di antara bentuk Allah Ta'ala memuliakan hamba, dengan menjaga sang hamba meskipun dalam posisi ketika masyarakat menghina pemimpin, namun beliau tetap bersabar untuk tidak memberikan penghinaan kepada pemimpinnya. Selanjutnya jamaah Allah, mari kita memperbanyak doa, memohon kepada Allah Ta'ala, sebab pemimpin itu ditunjuk oleh Allah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dalam situasi politik kita tidak tahu siapakah nanti yang akan maju ke depan sebagai pemenang. Dalam kondisi sama-sama tidak tahu, berikan harapan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita pemimpin yang baik. Seorang ulama tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'autuha lis sultan." Andaikan aku diberi oleh Allah satu kesempatan doa yang pasti mustajab, tentu akan aku berikan kepada pemimpin yang sah di hadapanku. Dengan kecerdasan seorang ulama, ketika pemimpinnya baik, maka kebaikannya akan menyeluruh kepada seluruh rakyatnya. Maka andaikan beliau diberi oleh Allah satu kesempatan doa yang pasti mustajab, bukan doa itu tidak dibaca untuk kepentingan pribadi, tapi beliau baca doa itu untuk kebaikan pemimpinnya, agar pengaruh baiknya juga menyeluruh bagi yang lain. Kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kenikmatan rasa aman bagi negeri ini, dan Allah anugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa bersikap adil kepada seluruh rakyatnya. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah Ta'ala, bagian akhir yang penting untuk kita perhatikan, bahwa Nabi SAW memberikan peringatan keras dalam setiap kegiatan sogok menyogok. Nabi SAW sampai memberikan laknat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok, yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Dan di antara fatwa yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kegiatan politik, mereka menyampaikan, apabila ada salah satu calon yang dia menjadi bagian dari pemilihan, memberikan apapun bentuknya kepada masyarakat, baik berupa uang maupun dana apapun kepada masyarakat, mereka memahami itu statusnya adalah sogok. Dan rakyat yang menerima ini, dia dilaknat oleh Nabi SAW, sebagaimana pemimpin yang memberikan ini juga mendapatkan laknat. Karena sogok, baik yang memberi maupun yang menerima, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mari kita iringi suasana pemilu di sekitar kita dengan bertakwa kepada Allah, agar Allah anugerahkan kita pemimpin yang baik. Maka bagian dari pesan untuk seluruh muslim, hindari setiap bentuk menerima uang amplop maupun yang lainnya, karena ini bagian dari bentuk sogok dan menyogok yang dilarang oleh para ulama dalam dunia politik. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat aman dan nikmat kesejahteraan bagi kaum muslimin di Indonesia dan masyarakat yang lainnya, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas dengan normal, beribadah kepada Allah dengan baik, dan Allah jadikan bumi ini sebagai baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin. Allahumma arzuq lahum bitanata as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.